Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah lanjutan tafsir Juz Amma, dan kita berada di surat Al-Lail. Yang lalu sudah dibahas sampai ayat ke-13. Insyaallah pada pagi ini kita lanjut ayat yang ke-14, yaitu firman Allah, fa'andzartukum naron talazzo. Setelah Allah terangkan tentang bahwa kita ini akan melalui bahwa milik Allah dunia dan akhirat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku nasihatkan kalian atau aku peringatkan kalian dengan api yang menyala. Sehingga manusia ini di antara bentuk peringatannya dengan api. Manusia itu selalu berhubungan dengan api. Itu ketika mau makan, manusia itu dibuat oleh Allah butuh makan. Nah, untuk bisa makan, masak dulu. Nah, masaknya rata-rata pakai api. Kenapa? Itu dalam rangka ini, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang api. Adapun hewan atau binatang tidak butuh ini, sehingga mereka, hewan-hewan itu tidak masak, karena tidak ada hikmah, tidak ada tujuan dari masak itu apa, untuk apa. Maka manusia masakan diantaranya ini dalam rangka peringatan dari Allah dengan api yang menyala. Diterangkan lebih rinci oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Kenapa manusia itu berhubungan dengan api dalam hidupnya dan hewan tidak. Lebih-lebih yang banyak masak itu ibu-ibu. Nah, artinya yang banyak mendapat peringatan dari api itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu tinggal makan rata-rata kayak gitu. Tapi demikian juga, walaupun demikian, kebanyakan orang yang masuk surga itu ibu-ibu. Karena akalnya kurang, agamanya kurang, belum peringatan-peringatan Allah dengan api itu jarang mengingatkan mereka tentang bahaya api. Yakni kata Allah, fa'andzartukum, aku peringatkan kalian, yakni khawwaftukum, aku takutkan kalian agar kalian takut naron, pada api. Jadi kita boleh takut pada Allah dan takut pada api, karena api ini sebagai makhluk Allah untuk menyiksa orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Maka kita berlindung dari api Allah kepada Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya.
yakni biha narul akhirah. Yang dimaksud api di sini adalah api akhirat. Yang api akhirat kata Allah taladza itu artinya menyala-nyala dan dilipat gandakan dari api dunia ini 70 kali atau 69 kali. Dalam riwayat lain 69 kali dari panasnya api dunia. Dan panasnya api dunia ini bisa kadang mencapai 5000 derajat. Itu pun masih kali 69. Yang kata manusia, sahabat mengatakan api dunia ini saja sebenarnya sudah bisa menghanguskan diri-diri kita. Tapi dengan siksa Allah, orang walaupun dibakar 70 kali lipat dari api dunia itu tidak habis. Walaupun hangus jadi debu itu tidak mati. Nanti dikembalikan lagi badannya, kulitnya dikembalikan lagi, kata Allah, agar mereka merasakan pedihnya siksa Allah di neraka. Semua itu nasihat-nasihat dari Allah, peringatan-peringatan dari Allah ini agar kita waspada, hati-hati dengan diri-diri kita, serius bagaimana menyelamatkan diri-diri kita dari api yang demikian dahsyatnya. Tidak kemudian lalai, kemudian lemot, kemudian santai. Nah, walaha ausafun, api neraka ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa api neraka ini mempunyai banyak sifat. Ausafun katsiratun fil Qur'ani was sunnah. Nanti Al-Imam Ibnu Abi Dunya punya kitab sendiri sifat neraka, sifat surga. Para ulama menyendirikan kitab-kitab supaya ambil pelajaran dari itu. Demikian juga penyebab-penyebabnya orang dibakar di neraka adalah karena manusia berlumuran dosa-dosa. Nah, dosa-dosa pun oleh para ulama juga sudah dikumpulkan agar kita mudah untuk mengetahui dan menghindari. Seperti diantaranya Al-Imam Az-Zahabi punya kitab apa? Al-Kabair. Nah, karena dosa-dosa itu yang menyebabkan kita dibakar oleh Allah. Ya, dan billah, semoga Allah melindungi kita darinya. La yaslaha, tidak akan masuk ke api yang menyala-nyala itu illal asqa, kecuali al-asqa. Al-asqa orang yang celaka, dari kata syakiyun. Kalau syaki itu celaka, kalau asqa itu isim tafdil, maknanya sangat. Nah, la yaslaha, tidak masuk ke neraka, yakni la yahtariku biha, tidak akan dibakar di neraka itu, di api itu. Illal asqa, yakni alladzi quddirat lahu as-saqawah. Atau di kitab lain disebutkan kutibat, orang-orang yang telah ditakdirkan baginya kecelakaan itu. Jadi hanya untuk yang masuk sana hanya orang-orang yang celaka, sudah ditakdirkan. Kapan itu? Sebelum lahir sudah ditulis. Masih berupa janin, usia perkembangan 120 hari sudah ditulis sakiyun au sa'idun. Rasulullah juga sering mengingatkan bahwa tempat kalian itu sudah ditulis
Sampai sebagian sahabat mengatakan kalau gitu kita nattakilu ala kitabina. Kita enggak usah beramal, nadaul amal. Kita tinggalkan amal, kita bersandar pada catatan. Tidak, kata Rasul. I'malu kullun muyassarun. Kata Rasul, masing-masing kalian akan dimudahkan kemana kalian diciptakan. Lima khuliqa lahu. Fa ahlus sa'adah, orang yang catatannya bahagia, fasayuyassiruhu ila amali ahlis sa'adah. Allah akan mudahkan orang itu mengamalkan amalannya orang bahagia. Hadis ini kan pelajarannya sangat penting. Kita tinggal lihat diri-diri kita. Apakah kita ini ahli sa'adah atau ahli syaqawah? Dilihat dari perilaku kesehariannya, kebiasaannya. Karena Rasulullah, bahkan Allah menjelaskan di ayat ini juga ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tadi di hadisnya juga orang yang ditakdirkan, yang ditulis di sebelum lahir itu orang ahli surga, Allah akan mudahkan. Dan itu nasihat bagi kita-kita yang banyak alasan mempersulit diri untuk tidak mau mengamalkan amalannya ahli sa'adah. Apa itu? Meningkatkan iman dengan taklim, dengan belajar, meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketakwaan, melakukan amal-amal akhlak-akhlak yang mulia, yang karimah. Itu kan amalannya ahli sa'adah. Nah, dan Rasulullah melarang tadi untuk bersandar ke catatan takdir. Kalau misalnya saya gak ngaji, tidak mau sholat, tidak mau beramal, kalau saya takdirnya di surga, ya saya masuk surga. Itu yang keliru, pemahaman seperti itu keliru. Kenapa? Karena kata Rasul, kalau orang dicatat di surga itu ahli surga, enggak seperti itu. Dia semangat malah, ya, semangat untuk beramal. Wasaqawatu, nah, kecelakaan tiddus sa'adah, lawan dari sa'adah, bahagia. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa'ammal ladzina saqau fa finnar. Nah, adapun orang-orang yang celaka itu di neraka. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah mengeluarkan dari punggung Nabi Adam itu keturunannya sampai terakhir. Ini yang ahli surga, ini yang ahli neraka. Sudah diketahui oleh Allah. Allah Maha tahu. Bahkan sebelum Allah menciptakan kita, Allah itu sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh kita. Yang mau dilakukan oleh ahli surga itu apa saja, yang mau dilakukan ahli neraka itu apa saja, Allah itu sudah tahu. Nah, bahkan yang mau dikerjakan hanya saja urusan surga dan neraka atau balasan amal itu terkait dengan ilmu Allah setelah kaitannya dengan amalan. Kalau tadi Allah mengeluarkan dari tulang punggung Nabi Adam, padahal belum diciptakan, orangnya itu belum diciptakan, itu tidak ada kaitannya dengan balasan. Balasan itu hubungannya dengan apa? Amal. Nah, karena Allah tidak akan membalas tanpa amal. Wa qalu ammal ladzina sa'idu, adapun orang yang berbahagia fa fil jannah. Surat Hud ayat
106 sampai 108. Nah, jelas di ayatnya orang celaka itu di neraka, orang bahagia itu di surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kedua, orang yang ditakdirkan orang bahagia. Dari itu ayat ini sebagai nasihat pada diri kita, jangan sampai kita mensifati diri kita dengan sifat-sifatnya ahli celaka. Fal muradu bil asqa, yang dimaksudkan dengan al asqa di ayat ini, la yaslaha illal asqa, yakni alladzi lam tuktabu lahu as-sa'adah. Orang asqa itu, orang celaka itu adalah orang-orang yang tidak ditulis kebahagiaan, sehingga susah untuk ngaji, susah sholat, susah, nah, beramal kebaikan susah. Nah, sampai pun Nabi Nuh ya, artinya yang paling ngerti atas bimbingan dari Allah cara ngajar anak yang benar. Nah, itu pun tidak merubah dari catatan. Ya. Hadza huwal ladzi yaslan naro. Inilah orang yang masuk neraka. Alladzi talazza, yang apinya itu menyala-nyala. Summa bayyana hadza biqaulihi, kemudian Allah menjelaskan alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang celaka itu adalah orang yang kadzdzaba. Berarti ini Allah menjelaskan sebabnya. Nah, jadi Allah tulis orang-orangnya itu dan Allah tulis sebab-sebabnya. Nah, apa sebabnya orang dicatat tidak masuk surga, dan apa sebabnya orang dicatat itu masuk neraka? Ini kadzdzaba wa tawalla. Nah, kita juga nggak bisa memastikan orang yang misalnya kita dapati orang ini susah betul, tapi belum tentu, bisa jadi akhirnya baik ya. Atau orang yang sangat baik sekali, kita tidak bisa menjustis, memutuskan oh ini orang yang dicatat surga, belum tentu. Bisa jadi akhir-akhirnya beliut. Nah, karena manusia itu kondisinya mengikuti kondisi hati. Sementara hati itu apa? Yuqallibu. Kolbun itu artinya bolak-balik. Kata Rasul seperti air yang mendidih. Air mendidih itu yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, tidak bisa berhenti. Jadi ayat ini alladzi kadzdzaba wa tawalla menjelaskan tentang sebab. At-takdzibu fi muqabilil khairi, khabari. Takdzib itu artinya melawan khobar, menentang khobar. Bahasa kita tidak percaya. Tidak percaya itu apa? Menentang khobar. Kalau watawalla, dua sebabnya nih ya. Kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba wa tawalla. Tawalla fi muqabilil amri wan nahi. Lawan daripada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu tawalla. Kalau ini dalam hati tidak percaya, sementara perbuatannya tidak mau menjalankan perintah dan tidak mau meninggalkan larangan. Suruh taklim tidak mau, suruh ngaji tidak mau. Itu namanya tawalla. Bukan kadzdzaba, disuruh ngaji oleh Allah enggak mau. Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu fardu, wajib. Nah,
Fahadha kadzbul khabar. Maka ini namanya mendustakan khobar, berita. Walam yasduk, tidak percaya. Qila lahu, ketika disampaikan pada orang itu, innaka satub'atsu, kamu ini sebentar lagi akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Qala la ub'atsu, dia mengatakan dalam hatinya atau lisannya, saya tidak akan dibangkitkan. Sehingga dia lalai saja, santai. Nah, qila lahu, dikatakan padanya, hunaka jannatun wa narun, hati-hati, di sana di depan kita atau kita ini sedang berjalan menuju surga atau neraka. Nah, kita ini sedang berjalan ke sana. Qala laisa hunaka jannatun wa narun, dia mengatakan di sana tidak ada surga dan tidak ada neraka. Nah, berita-berita ini tentang kita akan dibangkitkan, amalan kita akan dibalas dengan surga atau neraka, ini adalah pendorong seseorang untuk beramal. Makin lemah keyakinan ini, orangnya makin malas, makin lalai, makin santai. Makin yakin tentang ini, orang itu makin hati-hati, makin semangat. Tidak mau waktunya kemudian berlalu tanpa kebaikan. Qila lahu, kamu, ketika dikatakan padanya, sayakunu kada wa kada, nanti akan terjadi setelah kematian itu begini-begini, adab kubur misalnya, pencatatan amal, penimbangan amal. Qala ma yakun, hal itu tidak akan terjadi. Hadza takdzibun, ini yang disebut dengan takdzib. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tawalla yakni a'rada. Kalau tawalla itu maknanya a'rada an ta'atillah. A'rada itu berpaling, itu bisa menentang kayak gitu. A'rada itu bisa diartikan menentang atau berpaling dari ketaatan kepada Allah. Dari hatinya itu sudah tidak ada niatan, tidak ada semangat. Wa a'rada amma ja'at bihi rusuluhu, menentang dari apa yang disampaikan oleh para rasulnya. Fahadha huwa asyaki, inilah asyaki. Nah, asyaki itu orang yang apa? Kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuha, wa saya jannabuha. Sinnya artinya sin tanfis, dan akan dihindarkan, dijauhkan. Jannabah itu yang di lembah satu, kemudian yang lainnya di lembah lain, itu namanya jannabah. Jannabah ai yajnubu hadzan nar, maksudnya dijauhkan neraka itu, allati taladza, yang menyala-nyala tadi, dari siapa? Al-atqa, orang yang atqa. Nah, wal atqa ismu tafdilin, atqa ini juga isim tafdil, sama dengan asqa tadi, isim tafdil dari kata at-taqwa, minat taqwa. Nah, atqa lebih bertakwa atau paling bertakwa. Kalau takwa ya bertakwa. Yakni alladzi atqallaha ta'ala haqqa tuqatihi, yaitu orang-orang yang benar-benar atau sungguh-sungguh
atau orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Siapa mereka itu orang yang bertakwa? Allah terangkan sifatnya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kalau tadi kadzdzaba wa tawalla itu orang asqa, kalau atqa sifatnya alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yakni ya'ti malahu man yastahiquhu. Maksudnya apa? Yaitu hartanya diberikan kepada yang berhak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kepada keluarganya atau tanggung jawabnya. Istri, anak-anak itu wajib. Membelanjai itu wajib. Nah, banyak orang laki-laki tidak belanjai sampai istrinya berpikir cari uang sendiri, cari maisha sendiri untuk makan, cari sendiri. Suaminya di rumah jaga anaknya. Sampai istrinya kemana? Ke Hong Kong, ke Malaysia. Suaminya di rumah sama anak-anaknya. Itu tidak atqa, yang seperti itu tidak atqa. Yang atqa ini tadi alladzi, yang memberi hartanya kepada yang berhak. Nah, tapi ya banyak itu kok bisa ya seperti itu. Bisa suami itu santai-santai di rumah nonton TV sama anak-anaknya, istrinya yang istilah kita banting tulang. Kecemburuan suami tidak ada, dengan siapa dia di sana, bagaimana dia di sana, tidak ada. Nah, sehingga banyak kasus perselingkuhan disebabkan karena suami yang tidak menunaikan hak dari istrinya. Atau juga dari sisi istri tidak sabar dengan kondisi suami. Nah, ya mungkin karena kondisi fakir, suaminya fakir, miskin, tidak sabar, dia minta izin ke suaminya, suaminya ngizinkan. Nah, karena wis nggak sabar. Ala wajhin yatazakka bihi, di dalam dia membelanjakan harta tadi dalam rangka ini tazakka. Apa tazakka? Ay yatatahharu bihi. Nah, untuk membersihkan. Jadi dia ngasih uang belanja itu bukan hanya sekedar ngasih, harus disertai ini niat apa? Tazakka. Tazakka untuk mensucikan dirinya. Dirinya memang harus disucikan. Iya, diri kita ini banyak kotoran-kotoran, banyak najis-najis dosa. Yang kotoran-kotoran itu adalah hak siksa. Kalau menghadap Allah kondisi kotor, nah, maka harus dibersihkan dulu, belum bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga itu adalah yang bersih-bersih. Begitu, walhamdulillah ini kita bisa makan bareng sama anak istri, kita mendapat pahala besar dari Allah dari uang belanjanya itu, karena itu sedekah. Dan itu juga faedahnya apa? Ya tatohar. Bisa juga faedahnya ini, membersihkan dosa-dosa kita. Makanya jangan apa? Pelit. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan hudz, ambillah, min amwalihim, hartanya orang-orang kaya itu ambil.
Sodakotan sebagai sodakoh atau zakat, tutahhiruhum untuk membersihkan mereka dari dosa-dosanya, wa tuzakkihim. Ini dua malah. Kalau di ayatnya ini yatazakka itu satu, tapi di ayat lain Allah katakan tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan mereka dan tuzaki. Kalau ini membersihkan dari noda-nodanya, kalau ini mengembangkan. Jadi kalau ingin hartanya itu barokah, berkembang, dengan ini sedekah. Sedekah wajib itu tadi belanja pada istri, pada anak. Nah, tuzakkihim biha wasalli alaihim, dan wasalli itu aja berilah sholawat ya. Makanya kalau diantara doa pada orang yang beri zakat itu adalah mengucapkan sholawat. Inna sholataka sakanun lahum, karena sholawatmu itu penenang mereka. Nah, surat At-Taubah 103. Fa qauluhu alladzi yu'ti malahu yatazakka, maka firman Allah, orang atqa itu adalah tadi orang yang memberikan hartanya. Yufidu berfaidah annahu la yabdhiru wa la yabkhalu. Yatazakka di sini bermakna juga tidak berlebihan dan tidak kurang. Nah, makanya suami tahu harga beras berapa, harga minyak goreng berapa, harga telur berapa. Nah, jangan sampai beli atau beli sendiri, belanja sendiri berlebihan sampai nggak termasak, busuk. Itu namanya mubadir. Nah, mubadir ini termasuk amalan syaitan kata Allah. Ya secukupnya. Itu baru harta tadi, belanja tadi apa? Yatazakka. Atau kurang, jangan sampai kurang dari kebutuhannya. Nah, wa innama yu'til mala ala wajhin yakunu bihi tazkiyah. Jadi diberikannya harta itu dengan cara at-tazkiyah. Apa sih lebih jelasnya bagaimana tazkiyah? Harta belanja yang bersifat tazkiyah itu tadi yang bagaimana? Tadi pertama dikatakan tidak berlebih, tidak kurang. Tapi lebih jelas lagi oleh Allah dikatakan wadabitu dzalika ma dzakarahu Allahu fi suratil Furqan. Lebih jelas lagi membelanjakan istri yang yatazakka itu sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Bagaimana kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Orang-orang yang kalau berinfak, menafkahkan hartanya tidak berlebihan, walam yaktaru, dan tidak kurang, wa kana baina dzalika qawama, antara itu yang tegak. Nah, yang benar, yang lurus itu tadi. Sehingga dari rumah itu tidak sampai ada barang-barang makanan-makanan makanan-makanan busuk, hancur. Nah, baru setelah busuk ingat tetangga, ingat saudara. Nah, itu jelek sekali ya. Mestinya kalau mau ngasih orang dipilihkan yang apa? Yang baik-baik. Najidu ba'dan nas, kita dapati sebagian manusia yu'tihillahu malan, sebagian manusia Allah beri harta banyak. Nah, namanya orang kaya.
Walakinnahu yabkhalu. Orangnya kaya tapi bakhil, pelit. Yakturu, dia pelit. Hatta al-wajibi sampai yang wajib-wajib alaihi li zaujatihi. Nah, istrinya kurus, anaknya kurus-kurus, orangnya kaya padahal. Nah, kurang gizi, anaknya istrinya kurang gizi. Mau beli tempe aja berat misalnya. Terus makanin apa? Wa aulidihi wa aqaribihi la yaqumu bihi. Dia tidak membelanjakan sebagaimana mestinya, baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya. Nah, wa nara, dan kita juga melihat ba'dhan nas, sebagian manusia, qaddarullah ala rizki, diuji oleh Allah dengan kefakiran. Wa dayyik alaihi ba'da syai', diuji dengan kedoyik, ini sempit, susah. Nah, tidak seperti yang pertama tadi, mau ini itu sembarang mudah tapi pelit. Nah, hartanya banyak tapi pelit. Lah ini yang kedua, sebagian manusia orangnya miskin, pas-pasan, banyak mengalami kesusahan dalam hidupnya. Wa ma'a hadza yadhhabu yatadayyanu minan nas min ajli an yukammila baitahu. Nah, dia pergi sana untuk utang pada manusia untuk menyempurnakan rumahnya. hatta yakuna mithla baiti fulan wa fulan. Ada sebagian, kata beliau, orang miskin, tapi dia pergi sana sini nyari utangan. Untuk apa? Benahi rumahnya supaya rumahnya kayak rumahnya fulan yang bagus tadi. Au min ajli an yashtari sayyarah, atau saya pingin mobil kayak si fulan yang mobilnya bagus-bagus. Nah, fakhammatun kasayyarati fulan, fahmatun, pingin beli mobil yang bagus, yang mahal kayak itu loh fulan, tapi utang sana sini utang. Nah, wakila manhajaini, kedua cara ini, kedua manhaj, bahasa beliau, kedua manhaj ini. Apa manhaj? Cara ya, atau prinsip. Ini apa? Mindsetnya itu loh, pola pikirnya ya. Watarika ini, dan dua jalan ini, manhajun batilun, adalah manhaj yang batil. Al awalu qasrun, yang pertama itu qasrun, apa? Pelit. Wasani afrotun, yang kedua afrot, berlebihan. Wal wajibu 'alal insani an yakuna infaquhu bihasbi halihi, maka wajib manusia itu di dalam memberi nafkah itu tergantung keadaannya. Fa in qala qailun hal yajuzu an yatadayyana al-insan liyatasaddaqa. Kalau ada yang tanya, bolehkah orang itu utang untuk sedekah? Nah, utang untuk sedekah. Fal jawabnya lah, apa? Tidak boleh. Tidak boleh cari utangan untuk sedekah. Li'anna sadaqata tatawu'un, karena sedekah itu tatawwu'. Tatawwu' kalau bahasa awamnya itu sunnah.
atau penyempurna. Waltizamud dain khatarun azimun, orang yang terlilit hutang itu kondisinya sangat mengkhawatirkan. Orang yang dililit hutang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Li'anna daina laisa bil amril hayyin, karena utang itu bukan perkara ringan. Fal insanu idza mata, apa tidak ringannya, beratnya apa, bahayanya apa? Fal insan, karena manusia idza mata, kalau mati, wa alaihi dainun, dia punya utang, fa inna nafsahu mu'allaqatun bidainihi, maka jiwanya, ruhnya tergantung di utangnya, hatta yaqda anhu, sampai dilunasi. Nah, wa katsirun minal warasa, sementara ahli warisnya banyak atau banyak ahli waris layah tamu, tidak peduli bidainil mayit, dengan utangnya mayit, kesusu dibagi harta warisan. Padahal baginya harta warisan itu kapan? Setelah diambil pertama untuk wasiat, itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua untuk perawatan. Yang ketiga untuk ini nyaur utangnya. Kok habis setelah itu? Ya sudah, nggak ada yang dibagi. Tajiduhu yata'akhir, kamu dapati orang itu ahli warisnya itu nunda-nunda apa tadi? Utangnya mayit. Aduh, itu jiwanya masih tergantung ke utangnya loh. Nah, yatamatalu itu memperpanjang dari kata tawala. Warubbama la yuwaffi, bahkan kadang tidak ditunaikan. Nah, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi idza quddimat ilaihi janazatun, sehingga kalau ada jenazah diajukan pada Nabi, disampaikan kepada Nabi, si fulan meninggal ya Rasul, maka beliau bertanya, sa'ala hal alaihi dainun lahu wafaun, apakah dia masih punya utang? Fa in qalu la, kalau mereka mengatakan tidak, qala sallu ala sahibikum, salatilah saudara kalian itu. Wa ahbara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan anna syahadata fi sabilillah tufaru kulla syai'in illa dain, bahwa orang yang mati syahid itu dihapus segala dosanya kecuali masalah hutang. Fadainu amrun azimun, maka utang itu perkara besar. La yajuzul lil insan an yatahawana bihi, tidak boleh orang itu mudah-mudah hutang. Nah, apalagi kena rentenir atau kena bank. Nah, dicekik sampai banyak yang bunuh diri kena tercekik utang. Nah, ya, dan bila semoga Allah mengaruniakan kecukupan kepada kita dan dibimbing dengan ilmu Allah sehingga kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, baik orang yang diberi harta maupun yang diuji dengan kekurangan, kefakiran, kemiskinan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.